dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah penting kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan kita agar kita mendoakan selalu orang tua kita, ibu bapak kita yang telah berkorban, yang telah banyak bersusah payah demi membimbing kita, demi mendidik kita, mengeluarkan harta yang tidak sedikit, tenaga yang tidak terhitung di dalam mendidik dan menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan dalam agama. Allah panjangkan usia mereka. Allah bimbing di dalam kehidupan ini agar berada senantiasa di atas agamanya yang mulia. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburan mereka. Allah jadikan kuburan tempat daripada taman-taman surganya, dan Allah gabungkan dengan orang-orang yang saleh, dan Allah lapangkan kuburan mereka. Salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai qudwah di dalam kehidupan kita, yang telah membimbing di dalam syariatnya agar kita menjadi manusia yang kamil, manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk meniti senantiasa jalan sunnahnya dan berpegang teguh dengan syariatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kembali pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab yang berkaitan dengan akidah. Pagi ini pertanyaan yang ke-71, yaitu tentang makna dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Asmaul Husna. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Nah, hadis ini ada dalam lafaz Imam Al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, inna lillahi 99 isma, ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahida, ya, 100 kecuali satu, arti kurang satu. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Apakah makna daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Maka dijawab oleh Syekh Al-Hakami di dalam kitabnya ini dengan mengatakan telah ditafsirkan dengan beberapa makna. Yang pertama adalah aiman hafidhaha, barang siapa yang menghafalnya, menghafal asma al-husna tersebut, dihafalnya, kemudian wada'allahu biha, kemudian dia berdoa kepada Allah menggunakan lafaz, ya, Ar-Rahman irhamni, ya Ar-Rahim Al-Ghaffar ighfirli. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah, kita hafal namanya, kemudian kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Ya, Ar-Razzaq urzuqni rizqan halalan tayyiban. Kita menggunakan nama-nama itu di dalam doa kita. Wath-thana'u 'alaihi bi jami'iha, serta kita memuji Allah dengan seluruh nama-namanya. Di sini yang pertama ada 3, ya. Yang pertama menghafalnya, ya, menghafal. Yang kedua kita berdoa dengan nama-namanya. Yang ketiga adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Ya Rahman, ketika kita mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita, maka kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita puji Allah dengan segala keagungannya. Seperti kita menyebutkan di dalam kehidupan kita, ya as'alallahal azim rabbal arsyil karim. Misalnya ada saudara kita yang kita dengar sedang sakit, diuji oleh Allah, ya as'alallahal azim rabbal arsyil karim ayashfi'ahu shifaan ajilan ghaira ajil, misalnya. Ya, kemudian kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Kita sebut nama Allah dan kita puji Allah Azza wa Jalla dengan keagungan, dengan kebesaran namanya. Yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana kita mengikuti
berusaha untuk mengikuti sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, seperti Ar-Rahim, seperti Al-Karim, yang maha mulia, yang maha penyayang. Kita berusaha sebagai hamba Allah untuk mengikutinya, untuk mencontoh, untuk berusaha seorang mukmin di dalam kehidupannya ayat tasifa bihadis sifat. Kita berusaha sebagai seorang mukmin berusaha untuk mengikuti sifat-sifat mulia Allah Azza wa Jalla, seperti sifat yang bisa kita ikuti. Namun yang ketiga dari makna ini adalah bahwa kita mengkhususkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana itu adalah yang menjadi kekhususan Allah. Kalau tadi di mana kita berusaha mengikuti sifat-sifat yang bisa kita ikuti di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, yang ketiga adalah kita al-iqrar, kita tetapkan sebagai bentuk kekhususan bagi Allah. Seperti misalnya Al-Jabbar, Al-Azim, Al-Mutakabbir. Itu tidak bisa kita menjadikan berusaha untuk menjadi Al-Mutakabbir. Tidak perlu. Cukup seorang mukmin dengan sifat-sifat Allah seperti ini menetapkan Allah Al-Mutakabbir, Allahul Azim. Kita yang kecil, Allah yang maha besar. Al-Jabbar, kita ini lemah. Maka menetapkan ini makna yang ketiga, menetapkan makna dan sifat-sifat yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, serta kita tunduk dan tidak kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat kekhususan tersebut. Ini makna yang ketiga. Adapun makna yang keempat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di mana kita berharap dan berkeinginan untuk mendapatkan seperti apa yang Allah sebutkan dari sifat-sifatnya, di mana Allah Azza wa Jalla Al-Ghafur, kita berharap kita mendapatkan ampunan tersebut. Asy-Syakur, Al-Afu, Ar-Rauful Halim, Al-Jawad, Al-Karim, dan seterusnya. Nah, tentu kita sebagai mukmin, sebagai hamba Allah mengharapkan belas kasihan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan maafan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita berharap dengan sifat-sifat tersebut. Kita berharap kepada Allah dengan nama-namanya itu. Ini makna yang keempat. Adapun makna yang kelima, kaum muslimin rahimakumullah, di mana kita harus juga memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Memiliki rasa takut atas ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Seperti Allah katakan, dzintiqamin syadidil iqab, syadidul iqab, sari'ul hisab. Nah, kita semuanya harus berusaha untuk menjadikan diri kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah azabnya sangat pedih dan kemudian penghisapannya sangat cepat. Di dalam hal-hal seperti ini kita takut kepada Allah Azza wa Jalla dan kita berharap perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dari ancaman dan kemudian azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang berikutnya, kaum muslimin, adalah di mana kita sebagai hamba Allah memberikan persaksian kepadanya atas segala sifat-sifat yang telah Allah sebutkan, nama-nama yang telah Allah sebutkan. Di antara sifat-sifatnya kita berikan haknya dengan sempurna, kita tunduk kepadanya, dan kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dan seterusnya. Seperti disebutkan di antaranya adalah kita bersaksi atas tingginya Allah Azza wa Jalla. Bersaksi kita bersaksi bahwa Allah itu maha tinggi atas segala makhluknya. Kemudian dia beristiwa, bersemayam di atas arasnya yang jauh daripada makhluknya. Dan kita mengetahui bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terbatas bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, hal seperti ini kita yakini ini. Kita tetapkan dalam kehidupan kita bahwa Allah di atas arasnya. Yang mengatakan Allah di atas aras dia sendiri. Kita tidak memakai kaidah-kaidah yang diungkapkan hari ini. Allah terbebas dari enam sifat atau 6 tempat. Dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri.
yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas adalah Allah sendiri. Lalu kemudian apakah kita tinggalkan perkataan Allah lalu kita ambil ya perkataan-perkataan dan kaidah-kaidah manusia. Kemudian kita tidak akan mengenal Allah Azza wa Jalla sampai Allah mengenalkan dirinya dengan asma dan sifatnya. Maka kaidah yang sudah kita pelajari bahwa kita menetapkan Allah sebagaimana Allah tetapkan tentang dirinya, dan kita nafikan dari sifat-sifat Allah yang mana Allah nafikan tentang dirinya. Inilah sebuah kaidah yang wajib untuk kita lakukan. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita telah melakukan 6 hal ini, maka insyaallah azza wa jalla ya mudah-mudahan kita telah ya bisa mengamalkan hadis Nabi tersebut, man ahsaha dakhalal jannah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang ke-72, apakah lawan daripada tauhid asma dan sifat? Apakah lawan daripada tauhid asma dan sifat? Sebagaimana pada tauhid rububiyah dan uluhiyah juga sudah kita bahas bagaimana lawan daripada kedua tauhid tersebut, dan pagi ini kita kembali mencoba untuk membahas tentang apakah lawan daripada tauhid asma dan sifat. Maka para ulama mengatakan yang pertama adalah di antara lawan-lawan daripada tauhid asma dan sifat ilhadul musyrikin, yaitu penyimpangan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrikin menyimpang. Mereka menyimpang dari nama-nama Allah yang mulia. Ya, mereka bahkan menetapkan sebagian Tuhan mereka itu dengan nama Allah, namun kemudian mereka rubah. Kita lihat contohnya seperti Al-Lata, itu mereka tetapkan untuk nama Tuhan mereka. Itu sesungguhnya mereka ambil daripada Al-Ilah. Diambil daripada Al-Ilah. Kemudian Al-Uzza mereka ambil daripada Al-Aziz. Kemudian Manat mereka ambil daripada kata-kata Al-Mannan. Ya, sifat Al-Mannan. Maka mereka orang-orang musyrikin, mereka menyimpang dari asma Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merubahnya, bahkan menambahkan, bahkan mengurangi daripada ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa penyimpangan tauhid al-asma dan sifat atau lawan daripada tauhid asma dan sifat adalah ya penyimpangan kaum atau kelompok al-musyabbihah alladzina yukayyifuna sifatullah, yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa yushabbihunaha bi sifati khalqih, mereka menyamakan dengan sifat-sifat hambanya. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang menyamakan makhluk dengan Rabb Subhanahu wa taala. Mereka ini menyamakan antara Khaliq dan makhluk. Wa haula ja'aluhu bimanzilatil ajsam al-makhluqa wa shabbahu biha ta'ala wa taqaddas. Jadi mereka ini menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala bimanzilatil ajsam, ya seperti jisim-jisim makhluk, seperti mana ya mereka mentasbihkan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Nah, adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menafikan dan kelompok yang mentaktilkan. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, menafikan, meniadakan. Ini kelompok ini terbagi kepada dua. Yang pertama kelompok yang menetapkan lafaz asma Allah, tetapi mereka menafikan ya sifat kesempurnaannya. Ini kelompok yang pertama ya, bahwa menafikan nama Allah dan tidak mengikutkan sifat Allah pada namanya. Padahal pada setiap nama itu ada sifat. Mereka mengatakan Allahu Rahman bila Rahim. Paham ya? Rahman bila Rahim. Mereka menetapkan nama tapi menafikan sifat. Ya. Seperti mereka katakan Rahman Ar-Rahim bila rahmah, Alim bila ilm. Mereka tetapkan Allah itu alim, tapi mereka buang bahwa Allah itu memiliki sifat al-ilm. Ya. Allahu alim bila ilm, Sami' bila sama'. Ya. Allah itu maha mendengar, Basir bila basar, Qadirun bila qudra, wa atradu
baqiyat wa kadzal. Begitulah seterusnya mereka menetapkan sifatnya, namanya, namun mereka nafikan sifatnya. Yang wa qismun akhar, kelompok bagian dari kedua dari kelompok ketiga ini adalah mereka menafikan nama dan sifat Allah secara keseluruhan. Ya, mereka menafikan nama dan sifat Allah secara keseluruhan. Ya, wa wasafuhu bil adamil mahad alladhi la isma lahu wa la sifah. Allah tak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Ini lebih parah lagi. Mereka tidak menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki sifat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah, ya, kita menetapkan nama-nama Allah dan kita tetapkan sifat-sifatnya. Dan kita tidak menjadikan Allah itu sebagai tajsim, sebagaimana yang dituduhkan kepada ahlus sunnah al-mujassimah. Ya, mereka ini mengatakan kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas, maka berarti kita menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang menetapkan sifat Allah, maka kita harus memakai kaidah yang telah dikatakan tadi dan harus kembali kepada apa yang Allah katakan, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Justru kita menetapkan itu adalah dengan mengikuti apa yang Allah katakan, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, adapun pertanyaan yang ke-73 yang masih terkait dengan asma dan sifat, hal jami'u anwa'it tauhid mutalazimah, ya, fayunafiha kulliha ma yunafi naw'an minha. Apakah ketiga tauhid tersebut, tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah dan tauhidul asma dan sifat, jika seandainya yang menafikan salah satunya menafikan keseluruhannya? Naam, di sini dijawab oleh Syekh bahwa seluruh sifat tersebut mutalazim, ya, saling keterikatan, saling berkaitan, bahwa barang siapa yang mensyirikkan Allah dari salah satu sifatnya, maka dia musyrik pada keseluruhan asma dan tauhid tersebut. Di sini disebutkan misalu dzalika du'a ghairillah, meminta doa kepada selain Allah, dan wasu'aluhu ma la yaqdir alaihi illa Allah, dan meminta pada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali Allah. Fadu'a'uhu iyah ibadah bal mukhul ibadah, berdoa kepada Allah adalah ibadah, bahkan inti daripada ibadah. Maka sarfuha li ghairillah, berdoa selain kepada Allah min dunillah, fahadha syirkun fil uluhiyah, wa su'aluhu iyahu tilkal haja min jalbi khairin aw daf'i syarrin mu'taqadan annahu qadirun ala qada'i dhalik, hadha syirkun fil rububiyah. Ketika kita meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta yang mana perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka sungguh kita telah melakukan syirik pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitupun ketika kita menggunakan doa-doa dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita mesti katakan hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bahwa seluruh sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya sebutkan dan sebagaimana yang dipahami oleh para as-salafil ummah. Maka kemudian kita harus bersihkan akidah kita dari tiga yang telah disebutkan oleh para ulama ini, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa kita harus bersihkan keyakinan kita, bersihkan akidah kita dari tiga akidah tersebut, ya, pada tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, dan pada tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita dan berikan ilmu yang bermanfaat dan berikan bimbingan di dalam kehidupan kita, semoga kita benar di dalam beragama kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya,
kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.